Jadi memang mereka itu musuh bebuyutan gitu loh. Dan kayaknya Oh, kerjaannya si sebenarnya hampir sama ya, cuman bedanya kalau mami online tuh memang kayak speak up-nya itu dibayar gitu loh. Tapi dia bela yang bener gitu loh, Mister Z. Nah, hmm, kalau si NM kan enggak, ya, siapa yang ada duit dia ini jadi corongnya ya. dia. Oh, kayak kayak saya ya, bela yang bener gitu ya. Nah, mungkin owner-owner itu untuk rasa terima kasih ya udah dikasih duit, di endorse, di apa gitu. Kalau menurut aku Hmm, ya. Nah, kalau si ya, ya. NM kan enggak, dia tuh apa aja disenggol. Nah, kalau mau nutup mulut dia nggak disenggol ya harus bayar ya. Kayaknya si kambing itu juga korban karena kan dulu dibulinya mati-matian itu, dibully semua dibahas sama dia, difitnah pokoknya. Tuh uang pencucian uang lu baru berapa tahun udah kaya raya punya jet pribadi. Oh, itu sewa apa gedung itu juga bukan punyamu. Kayak gitu-gitu. Justru si kambing itu dibully sama NM itu parah. Nah, aku Hmm. herannya pas ada apa huru-hara skincare ini mereka malah berkoalisi kan, berarti kan udah ngeluarin banyak itu si kambing gitu. Nah, Mami Oh, Isa ben- sempet ditawarin tapi nggak hmm. mau karena ya jangan begini kalau mau bisnis yang sehat jangan jatuhin yang lain-lain gitu. Maksudnya bersaing sehat. Nah, Mami Isa itu Oh, pandangannya seperti itu gitu loh. Makanya dia ngomong, aku nggak bisa. Aku kalaupun mau, aku mau ambil duitnya, tapi aku nggak mau. Katanya gitu. Karena semuanya itu teman, mulai dari dokter O, terus Sheila Saukia, ada lagi yang siapa yang dulu gemuk itu sekarang jadi kurus itu juga owner skincare itu juga temennya dia. Maksudnya itu jangan huru-hara seperti ini gitu loh. Kok maunya jadi yang nomor satu skincare-nya di Indonesia, sedangkan pengusaha skincare kan banyak, bukan dia aja gitu. Dan itu temennya semua gitu. itu prinsip dari Mami Mami Isa. Online. Ya. Oh, tapi beda dengan ini, dengan Nikita gitu ya. Si Beda kambing sih, caranya, ya, ya. si kambing, kan Hmm. si kambing dalangnya. Makanya dia kan Iya, iya. akhirnya damai sama Hmm. si NM pakai duit, dijadikan corong, dijadikan toa, dijadikan speakernya, terus sama si dokter topeng itu. Nah, Mami Isa tahu gitu. Makanya kita bilang Mami Isa ini saksi kunci karena kan dia dulu dekat banget sama si kambing Malang itu. Waktu dia dibully sama si NM, dibelain kan sama si Mami Online. Terus si kambing itu. Hmm. Terus si Bahkan kambing si kambing itu justru dibully ya sama sama ini ya, NM. NM ya. Iya. Hmm, Nah, pada akhirnya dia bersatu, kemudian nyerang nyerang ini ya, Mami Online ini ya. iya, sebenarnya Mami Online cuman gini, "Kamu sadar ngapain begitu?" Gitu loh. Terus akhirnya malah parah, ya udah akhirnya berseteru lah itu, terus Mami Online bikin dongeng-dongeng gitu. Tapi kan tapi kan nggak nyebut nama. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Saya tahu ini teman-teman. Saya yakin kok sekarang ini juga si siapa namanya Mami Online ini juga nyimpan begitu banyak cerita yang belum Oh iya, diungkapkan kali ya. mhm. Aku rasa dia Hmm. dikriminalisasi ini untuk membungkam biar nggak ada yang terkuak gitu loh, mungkin ya. Oh ya, iya, iya. Bisa saja, bisa saja. Nah, tapi sekarang ini Bu Fitri deket sama Mami Online ya, bener ya? Loh iya, dari awal sebelum apa, yang DRG itu kan Bu Fitri udah ini deket sama Mami Isa tuh. Malahan Bu Fitri kan bilang Hmm. gini, itu yang pahlawan tuh sebenarnya si Isa Sega tuh membongkar sindikat pemeras katanya gitu. Harusnya kalian Hmm. itu berterima kasih sama Mami Online karena di balik Hmm. eh, si topeng itu ada dalangnya. Ini tuh cuman black campaign kan gitu. Oke, oke, oke. Saya saya itu cerita itu saya tidak tahu. Sekarang saya mulai sedikit tahu. Nah, sekarang eh,
Saya tidak tahu persis itu ceritanya seperti apa, tapi sekarang udah mulai apa namanya, dari kakak tembem ini aku tahu. Nah sekarang kita teman-teman lihat di atas saya ini ada tertulis di situ batal mediasi. Doktif dan Richard Lee tak penuhi panggilan polisi hari ini. Ini terkait dengan kasus yang di Polres Metro Jakarta Selatan. Oke. Di Polres Metro Jakarta Selatan, Richard Lee ini melaporkan Doktif. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan Undang-Undang ITE. Apa masalahnya? Masalahnya adalah Dr. Richard Lee ini dikatai sebagai dokter yang tidak memiliki SIP. Apa itu SIP? Surat izin praktek. Kapan laporannya? Ternyata laporannya Maret 2024. Kalau tidak salah, Maret 2024. Nah, kalimat ini ada di medianya Doktif. Dan polisi sudah melakukan itu sehingga polisi menetapkan Doktif sebagai tersangka di sini ya, di kasus ini ya, di kasus ini. Namun teman-teman, Doktif juga melaporkan, jadi saling lapor. Dokter Dokter Richard Lee. Doktif melaporkan Dokter Richard Lee. Terkait dengan apa? Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasalnya saya belum tahu, tapi informasi dari pihak kepolisian terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan Dokter Richard Lee pun ditetapkan sebagai tersangka, gitu ya teman-teman ya. Jadi keduanya ini teman-teman saling lapor, sama-sama dokter, saling lapor dan ditetapkan sebagai tersangka. Gitu. Keren nggak tuh? Keren dong. Mana sih? Tunggu dulu ya teman-teman ya. Nih, ini tadi juga ya sama ini ya. Ini baru juga tayang ya teman-teman ya. Jadi ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kalau diambil judulnya yang singkat, ceritanya begini. Sama-sama dokter, sama-sama melapor, sama-sama bisnis skincare, sama-sama ditetapkan sebagai tersangka. Betul nggak teman-teman? Betul nggak judulnya tuh? Kalau saya bikin judul, ya nih, Betul, Bapak. persetujuan dok, iya kan? Iya bener. Iya kan? Sama-sama dokter betul, sama-sama melapor betul, sama-sama bisnis skincare betul, sama-sama ditetapkan sebagai tersangka betul. Jadi ini betul semua ini teman-teman nih, lucu kan? Ya, perseteruan Doktif vs Richard Lee, saling lapor berujung status tersangka. Nah, teman-teman, ini akan menarik ketika nanti kita tahu nih apa sih sebenarnya pasalnya, kita akan bedah apa sih unsurnya. Kalau tadi laporan Dr. Richard Lee terkait dengan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE di sini dia dari pasal 27 ayat 3. Ayat 3 ya teman-teman ya, ayat 3. Kalau yang kemarin kan ini kalau ayat 3 ini bunyinya begini. Setiap orang
yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Mungkin saja terkait dengan pencemaran nama baik itu terkait dengan dokter tidak memiliki izin, mungkin ya, mungkin. Kita akan ulas ini terus ya nanti dengan pakar-pakar hukum ya, pakar-pakar hukum yang mungkin yang saya harus suarakan dulu, saya harus tahu ceritanya dulu. Kalau saya nggak tahu ceritanya, saya tidak bisa bertanya kepada narasumber. Makanya saya butuhkan tadi ini Kakak Tembem, Sela, sama ibu yang tadi. Ibu yang tadi siapa namanya? Lupa aku nih. Ibu Liza. Tapi Ibu Liza tiba-tiba turun. Padahal saya masih butuh supaya merangkai kalimat-kalimat yang bisa saya buat untuk bertanya kepada narasumber. Malah Ibu Liza turun makan tapi nggak ngajak-ngajak. Oke teman-teman yang mau yang tahu nih, yang tahu ceritanya, ayo naik yang tahu ceritanya. Ada lagi yang mau disampaikan Ibu Tembem, Ibu Tembem, Kakak Tembem. Iya, itu mungkin terkait sama ini loh. Si dokter Topeng yang di podcastnya Denny Sumargo kan ngomong itu si DRL tuh kan nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, apa izin prakteknya gitu. Terkait itu mungkin yang Iya, iya, dikatakan iya, sama iya, benar, DRL. benar, benar. Padahal ada. Tunggu dulu. Hmm. Ini ada informasi dari Pak RT ini, kalau Pak RT yang memberikan informasi itu patut dipercaya. Ibu Lia kuotanya habis, Mister. Sebagai Pak RT harus segera mencarikan kuota itu. Itu Pak RT. Ah, itu diomongin secara jelas ya bahwa Dokter Richard Lee itu tidak mempunyai izin praktek di Palembang gitu ya. Ya, terus ditegaskan lagi dia bikin VT itu yang ada kata-kata terakhirnya gini, lapor ya itu. Lapor dong. Ini tunggu saya. Sebenarnya lapornya kapan sih? Bapak, itu tadi udah saya Ya, kasih link YouTube-nya. Nanti Bapak itu ada tiga YouTube yang aku kasih ke Bapak. Dari ini dokter Dopeng, dokter Richard Lee. Di situ juga ada masalah uang-uang. Nah, itu nanti Bapak pelajarin dulu di situ, itu udah aku kasih ke Bapak. oke, saya bacakan ini. Saya bacakan ini nanti, teman-teman. Ini berita lama, tapi saya ingin membacakan. Kenapa? Karena dari sinilah aku bisa dapat ceritanya. Seperti apa? Sabar ya. Dari sini ya. Teng teng. Coba ini bener gak sih? Ini. Ini berita lama. Saya bacakan untuk Anda dulu ya. Teman-teman biar ngikuti alurnya dulu ya. Ungkap Dr. Richard Lee suap Nikita Mirzani. Doktif disebut buka kartu kuning. Judulnya teman-teman bisa dibaca. Ini 19 Maret 2025. Pas Nikita Mirzani ada di dalam nih. Ini ya. Ungkap Dr. Richard Lee suap Nikita Mirzani. Doktif disebut buka kartu kuning. Wah, ini keren. Coba ya, saya lihat dulu ya. Doktif menyampaikan fakta yang mengejutkan baru-baru ini mengutip dari akun TikToknya Cleopatra 401. Doktif menyebut nama Nikita Mirzani. Nikita Mirzani yang saat ini mendekam di dalam penjara tersebut diduga menerima uang tutup mulut. Bukan dari Dr. Reza yang melaporkannya, melainkan dari Dr. Richard Lee. Nominal yang diterima oleh Nikita Mirzani memang lebih sedikit dari yang diduga. Diminta kepada Dekja Gladys yaitu 2 miliar. Ya, satu lagi soal penyogokan 2 miliar ujar Doktif. Jadi Nikita bercerita kepada Doktif beliau menerima sebesar 2 miliar dari DRL Dr. Richard Lee sebagai uang tutup mulut. Oh,
Aku baru tahu nih. Ternyata Richard Lee juga kena 2 miliar ya, bener ya Sheila ya? Benar. Itu Itu yang pernyataan kalau dari gini, dokter. kalau ini entar dulu Kak. Kalau Kak Sel itu kan memberi uangnya ke yang 350 juta itu kan ke pembantunya. Kalau yang 2M ini dia kasihnya ke si Mail, ke rekeningnya Mail. Jadi nih kita tuh kalau misalkan butuh uang mintanya ke si Mail, seperti itu. Enak banget ya dapatnya uang ya. Heeh. Oke, 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 oke. Itu teman-teman. Jadi berita lama itu juga penting teman-teman untuk menelusuri jejak orang lain. Jangan jangan mengabaikan berita lama ya. Kalau yang ini kan jelas berita baru. Ternyata teman-teman ini ada judul lagi nih. Konflik Doktip vs Sheila Sokya berlanjut ke tahap penyidikan. Tuh, kemarin juga diberitakan ini. Ternyata Doktip itu berseteru dengan dokter Andreas, berseteru dengan dokter DRL, dokter Richard Lee, juga berseteru dengan ini. Sheila Sokya, ada yang tahu gak ceritanya seperti apa ini? Sheila Sokya, ayo. Ada yang tahu Tahu nggak? lah. Ya, tunggu dulu saya tanya yang di bawah. Teman-teman yang tahu di bawah naik yuk. Ada konflik Doktif vs Sheila Sokya. Supaya aku tahu nih. Supaya aku tahu. Karena aku kalau nggak tahu bagaimana membahasnya. Karena rencana ke depan saya akan membahas ini. Gitu. Ayo. Sheila Sokya konflik dengan Doktif. Berlanjut ke tahap penyidikan. Apa itu tahap penyidikan? Tahap penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa itu siapa pelakunya. Nah, keren ini, keren ini. Ayo, siapa yang tahu nih? Nggak ada yang tahu rupanya. Aduh, lemah nih teman-teman nih katanya netizen cerdas. Mana nih yang di bawah? Ayo naik, naik. Aku belum tahu nih, tolong ajarin aku. Ini ada namanya Kumairoh 9 mau naik, ada Bia Juju mau naik, ada Fatmawati mau naik, ada Net mau naik, ada Sutanto mau naik, ada Cece Cani mau naik, ada Susi mau naik, ada Yani mau naik, ada Lian Kurniawati mau naik, ada Lani Indrawati mau naik. Coba teman-teman yang saya sebutkan ini kalau memang betul mau naik, tapping. Tapping. Ada bahan apa ini? Rose Seafood, pura-pura Mister Ah. Ya Allah, aku dibilang pura-pura. Lah aku itu masa aku ngurusin artis-artis? Enggak lah, aku nggak tahu memang. Aku nggak tahu. Ini ada yang mau naik banyak, tapi ayo cerita. Kalau pengikut pasti pasti paham lah. Kalau aku kan nggak pengikut, aku nggak pengikut, makanya aku nggak paham. Kalau nggak kalau nggak ada yang mau naik, ini saya serahkan ke Mbak Sela lagi nih. Siapa yang tahu peristiwanya Doktif dengan Sheila Sokya? Ayo. Yang tapi cerita fakta bukan ngarang-ngarang. Aku nggak suka kalau ada yang ngarang-ngarang. A1 aku nggak mau kalau A1. Rose seafood ini. Ayo Rose, sebelum seafoodnya saya masak, naik dulu Rose. Ayo Rose. Kadang-kadang itu saya suka makan seafood nih. Aku taunya pas Doktip di Landra. Di Landra. Gimana sih? Gak Ya ada udah yang aku tahu aja yang rupanya. cerita lah. Tunggu dulu, Ya Sela. Ini masalah dan masalah durasi. Karena kalau saya nggak ngomong begini, TikTok juga marah. Mister Z ngomongnya di anu dong gitu. Tunggu dulu Sela. Kalau kalau semua dijelaskan langsung tutup toko nanti Sela. Udah clear semua tutup toko nanti. Maksudnya dokter dilabrak taunya. Nah, taunya sepotong doang nih. Dokter waktu itu sempat telepon NM. Nah, ini naiklah kamu. Rus, naik Rus.
Yang ini kasus penyebaran data pribadi. Iya, yang Sheila dilaporkan, tapi kan ada awal-awal ininya. Ini nggak masuk nanti ini. Ya, ayo terus. Nanti kita akan bahas. Lihat aja pembahasan kita seperti apa. Tapi tahu dulu ceritanya. Percuma kita membahas, tapi tidak tahu masalahnya secara utuh. Nanti seperti mereka-mereka itu membahasnya sepotong-sepotong. Nah, saya pengen tahu dari teman-teman dulu nih. Kalau nggak ada yang tahu, saya kasih Sheila nih. Setuju nggak kalau Sheila yang berbicara? Sheila tahu semua loh ini. Meskipun dia ada di tempat jauh, dia tahu semua nih. Setuju nggak kalau Sheila yang bicara? Tunggu dulu ya. Masalahnya ringan aja, Mr. Z, 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 Z. Mr. Z, 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 Z. Z, Z, Z. Ayo, setuju. Ada yang setuju satu, dua setuju Sheila. Baru dua Sheila. Tunggu sampai 5 lah. Baru 2 Sheila. Kalau 2 itu belum mewakili, itu kan paling yang anakmu 2 kan, jadi mungkin anakmu itu yang bilang setuju tuh. Sabar dulu ya. 1, 2, 3. Oh, baru 3. 4. 5. Sudah 5 Sheila. Silakan kamu yang bercerita Sheila. Ayo. Bagaimana ceritanya Sheila Saukia bisa ribut atau konflik dengan Doktif Sheila? Silakan. Nih aku ceritakan ya. Jadi pada satu saat pada gini. Jadi gini, Kak Fitri, Kak Sel, Dokter Jagladis, Doktip yang punya skincare, maksudnya yang punya usaha skincare adalah dia diundang ke BPOM. Nih ya, aku jelaskan ke pihak BPOM. Dan BPOM di situ melarang untuk siapapun untuk review skincare. Itu BPOM sendiri melarang untuk review skincare. Nah, setelah pulang dari review di tempat BPOM itu ya, tempat BPOM situ, malam harinya si Doktip ini review skincare yang punya Kak Sel seperti itu. Di saat si Dopeng ini live Bapak di TikTok seperti itu. Jadi live di TikTok, Kak Sel itu melihat. Karena kan udah dilarang nih sama pihak BPOM, tidak boleh review lagi seperti itu. Yang boleh review adalah pihak BPOM sendiri. Jadi kalau misalkan kalian punya keluhan segala macam, ada skincare yang tidak baik, nah itu wajib lapor ke pihak BPOM, tidak boleh harus dipublikasikan segala macam. Tapi Doktip ini Stop. Ini dari awal ceritanya nih teman-teman sudah masuk belum? Teman-teman ini ceritanya tadi bahwa Sheila mengatakan bahwa pemilik-pemilik skincare semua dikumpulkan di BPOM. Betul? Betul nggak? Betul. Kemudian dilarang untuk melakukan review-review lagi. Kecuali dari pihak BPOM sendiri. Betul nggak teman-teman ceritanya Sheila tadi begitu. Nah, tapi Doktif ini live. Nah, live itu mereview miliknya produk dari si Sheila Saukia. Bener nggak teman-teman sampai di situ? Dilanjut nggak nih teman-teman? Tunggu Sheila, tungguin teman-teman kalau bilang lanjut, ya kita lanjut Sheila. Kalau teman-teman nggak minta lanjut ya kita ya berhentilah Sheila ya. Ya nggak Sheila? Iya, kalau mau dilanjutkan aku lanjutkan ya guys. Kalau enggak. Oh, tapi ini ada yang bilang lanjut. Jutlan. Oke, lanjut. Sheila, Lanjut lanjut. ya. Jadi setelah pulang Ya. dari BPOM, padahal kan siangnya BPOM udah bicara jangan review lagi. Ternyata malam harinya ada di tempat restoran si Dopeng ini sama dokter Ika kalau nggak salah yang perempuan itu review skincare-nya punya Kasel. Dari situlah masalah keributan seperti itu. Nah, si Dopeng ini dia masuk dari restoran. Jadi Kak Sel itu turun sama Kak Fitri, tapi Kak Fitri itu kayaknya kalau nggak salah di mobil deh. Jadi si
Kak Sel ini sama maksudnya sama karyawannya, sama suaminya nyamperin lah si dokter ini ke restoran itu, seperti itu Bapak. Lanjut ya. Setelah itu Doktip itu ada di mobil. Jadi Kak Sel lab, si Doktip ini lab. Doktip ini teleponlah si NM gitu ya, telepon si NM katanya jangan takut lah, begini-beginilah, itu bukan polisi lah, segala macem lah, bla 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 bla, seperti itu sih Bapak Ah, terjadinya ya. Hmm. ya. Terus. Nah, setelah itu di situ juga masih ada Mami Isa Jega. Di situ, itu sebelum Mami Isa Jega itu masuk ke dalam ini, masuk ke dalam lah di situ. Karena Di Mami mana Isa itu? Jega juga membantu Kak Sel itu di Gerebegan itu, Bapak. Pas pelaporan Oh, polisi juga Mami Isa Jega ada. Esa Yega juga ada di situ. Ada, membantu Oh. Kak Sel. Terus. Begitu. Jadi yang namanya Panda Arifin itu, yang namanya dia bosnya dibully segala macam, dibilang udah nggak boleh review skincare-nya, tapi di-review. Ternyata yang si Doktip beli skincare itu bukan skincare yang udah berapa tahun ditarik sama Kak Sel gitu loh. Udah ditarik, udah nggak diedarkan. Tapi si Kak Sel itu cuma bertanya, kamu ini beli skincare ini di mana? Sedangkan skincare yang saya jual ini udah nggak saya jual gitu loh Pak. Jadi dia Hmm. dokter ini tidak mengakui bahwa dia ini belinya di mana begitu loh. Dan tanggalnya dan Hmm. bulannya itu juga tidak sama karena skincare yang Kak Sel jual dulunya itu udah ditarik gitu loh. Tapi kenapa dokter ini punya sama contohnya kayak dokter Reja Gladys seperti itu kan skincare-nya kan udah nggak ada tapi kok masih ada gitu loh dijual itu sebenarnya gitu loh. Hmm. Hmm. Gitu. Oke, oke. Jadi intinya, Doktif sedang live gitu. Kemudian Mm-mm. si si Sheila Sakia nonton live-nya gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Oke. Kemudian nyamperin di mana Doktif live gitu ya. Betul. Nah, setelah disamperin, apa yang terjadi di situ? Baku hajar atau baku hantam atau gimana? Enggak, cuman adu mulut aja, adu mulut. Gitu. Gitu, adu mulut. Dan Doktip itu kan ketakutan. Jadi supirnya si Doktip itu turun, Bapak. Jadi Doktip itu di dalam itu tuh dua orang. Jadi asistennya sama Doktipnya. Dan Doktip itu sambil lab dan dia sambil telepon Nikita Mirjani, begitu. Oh. Nah, diangkat sama Nikita Mirjani. Diangkat dan Nikita Mirjani bilang, "Jangan takut," gitu loh, kalau yang datang itu bukan polisi, ternyata ajudannya Kak Sel, tapi itu NM bilang seperti itu. Itu tuh sebenarnya, polisi beneran, seperti itu, karena Kak Sel kan minta bantuan sama polisi, seperti itu loh. Intinya adalah Doktip ini melanggar yang udah dikasih tahu sama pihak Bepom jangan review lagi malah dianya review. Jadi melanggar gitu loh Bapak. Oke, oke. Ini Kumairoh ini. Kumairoh 9 ini setelah dijelaskan baru aku lihat juga peristiwa itu. Tadi kan saya bilang tolong dijelaskan. Kumairoh malah nggak ini. Nikmir saat itu sok jadi pendekar. Ah, coba naik dulu Kumairoh. Saya mau lihat apakah benar Kumairoh berani. Kumairoh. Siapa tuh nih kita menjadi pendekar. Waduh. Oh. Oh, terus waktu itu langsung laporan ke polisi atau gimana? Ada lanjutannya nggak? Ya itu laporan polisi Bapak. Hmm, langsung itu. Langsung laporan polisi. Oh, Seperti itu.
Oh, sama-sama lapor yang oh. Mm-mm. Sekarang saya tanya nih. Laporannya apa? Sela Sofia laporannya apa? Kemudian Doktif laporannya tentang apa? Coba saya tak dengar dulu. Kalau Ada laporannya yang tahu? kalau laporan aku lupa ya Pak, karena belum Sela. belum belum pernah naik gitu loh kalau lapor. Tunggu Sela, tunggu Sela. Aku tanya sama teman-teman dulu. Aku tanya dulu teman-teman nih, ada yang tahu nggak? Sela itu melaporkan apa ke polisi? Doktif melaporkan apa ke polisi? Nah, baru nanti kita bahas setelah ini. Kalau sudah tahu nih juntrung-juntrungnya seperti apa. Tapi kalau kita nggak tahu ya kan repot ya nggak? Terus seafood, Sela UU ITE, UU ITE, oke, Sela UU ITE. Oke, mungkin bisa saja ke pasal 27. SS lapor Doktif tentang penyebaran data SS. SS laporkan Doktif mungkin ya tentang penyebaran data pribadi. Ada nomor WA-nya. Terus terus yang Doktif ngelaporin apa? Oh, yang Doktif lapor apa? Pembulian gitu. Ya, Kalau tuh dokter pengeroyokan kalau nggak salah Pak. Doktif laporkan persekusi. Oh, pengeroyokan. Nah,